Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rizka Merita, guru SMP Negeri Karangdapu, Kabupaten Besirawas Utara. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penuh gerak Angkatan 9, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual mengenai model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif atau IA merupakan suatu filosofi atau tindakan landasan berpikir yang fokus kepada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia di sekitarnya, baik itu di masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Copenhagen Leader dan Whitney tahun 2005. Adapun inquiry apresiatif atau IA merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sehingga setelahnya saya membuat sebuah prakarsa perubahan berdasarkan metode ATAP. Yang pertama adalah aset atau awal. Yang saya miliki adalah rasa ingin tahu murid yang tinggi. Kemudian T-nya adalah tantangan, yaitu murid membutuhkan bimbingan guru secara terus-menerus. Kemudian A-nya atau aksi adalah menciptakan sesuatu yang bervariasi dalam bentuk produk atau sebuah proses. Kemudian yang P adalah terbiasa menjalankan atau membuat sesuatu atas kemampuan sendiri. Adapun prakarsa perubahan yang saya kembangkan adalah menumbuh kembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran IPA. Sehingga langkah Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Saya mulai dengan pertanyaan apa yang menyebabkan murid kurang kreatif dalam pembelajaran IPA. Kemudian apa strategi yang dapat saya terapkan agar kreativitas murid meningkat, sehingga tindakan yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, melakukan observasi melalui angket dan wawancara untuk mengetahui penyebab kurangnya kreativitas murid. Kemudian yang kedua, membuat daftar rencana tindak lanjut berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan respon positif terhadap hasil karya murid. Langkah Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Dalam hal ini saya membuat sebuah pertanyaan terkait strategi pembelajaran apa yang dapat saya terapkan untuk menggali kreativitas murid. Kemudian keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai dan dapat saya gunakan untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid. Sehingga tindakan yang dapat saya ambil yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat dan unsur pimpinan untuk menentukan strategi yang cocok digunakan untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid. Kemudian yang kedua, mendesain media pembelajaran yang menarik. Tentu saja media yang dapat mendorong munculnya kreativitas murid. Langkah Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah satu, pembelajaran seperti apa yang saya inginkan jika kreativitas murid sudah meningkat. Yang kedua, hal baru apa yang dapat dihasilkan murid apabila kreativitas mereka sudah meningkat. Sehingga tindakan yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran IPA menjadi sumber kebahagiaan bagi murid karena dalam pembelajaran IPA murid-murid menjadi lebih bebas berekspresi. Kemudian suasana kelas yang aktif dan juga berwarna yang berfokus pada murid sehingga memungkinkan murid untuk percaya diri. Kemudian tindakan yang kedua yaitu murid mempunyai portofolio hasil karya yang terarsip rapi dalam bentuk karya nyata ataupun portofolio digital. Kemudian langkah Bagja yang keempat adalah menjabarkan rencana atau desain. Dalam hal ini pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, langkah sederhana apa yang bisa saya lakukan untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Yang kedua, kegiatan seperti apa yang bisa saya ciptakan untuk mengapresiasi hasil karya murid. Kemudian tindakan yang dapat saya lakukan yang pertama, rutin melakukan refleksi di akhir pembelajaran, kemudian merancang jenis tugas yang saya berikan agar bisa menyalurkan kreativitas murid. Kemudian yang ketiga, memajang hasil karya murid dalam bentuk kegiatan gelar karya sebagai bentuk aktualisasi mereka. Adapun langkah terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi atau delivery. Tunggu pertanyaan yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan gelar karya, kemudian kapan kegiatan gelar karya ini akan dilakukan. Yang ketiga, langkah apa saja yang harus saya ambil untuk menjadikan gelar karya sebagai kegiatan sekolah. Kemudian tindakannya adalah yang pertama, semua unsur pimpinan di sekolah, pengawas, orang tua murid juga harus terlibat. Kemudian yang kedua, kegiatan gelar karya dilakukan saat pekan kelas meeting. Yang ketiga, membuat program kegiatan, membentuk panitia kegiatan, sosialisasi kepada orang tua murid bersama dengan komunitas sekolah mengenai gelar karya yang akan digelar. Bapak Ibu, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah
rendah untuk menurut Bung Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.